Salve saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu dalam renungan harian Katolik Senin 3 April 2023. Saudara-saudari terkasih, masih ingat kasus meninggalnya Brigadir Joshua? Dalam kasus itu menjadi sulit ditemukan titik terang karena rusaknya CCTV di lokasi kejadian. Tentu masih segar ya dalam ingatan kita. CCTV itu dirusak bukan rusak alami, dengan tujuan menghilangkan barang bukti. Apakah ide seperti ini ide baru? Atau ide zaman milenium? Tidak, saudaraku. Di zaman Yesus, imam-imam kepala pernah bermufakat untuk membunuh Lazarus. Karena Lazarus adalah bukti kuasa Yesus dapat menghidupkan orang mati. Bukti ini membuat banyak orang percaya pada Yesus dan mulai meninggalkan imam-imam kepala. Jadi, dengan menghilangkan barang bukti adalah ide picik yang sudah ada sejak zaman Yesus dan masih dikerjakan orang sampai saat ini. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, 6 hari sebelum Paskah, Yesus mengunjungi Lazarus yang telah ia bangkitkan dari antara orang mati. Maria, saudara Lazarus, karena kebahagiaannya, ia meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu murni dan menyekanya dengan rambutnya. Tindakan Maria ini adalah suatu apresiasi penghormatan yang sangat tinggi kepada Yesus. Minyak narwastu adalah minyak yang sangat mahal. Dan Maria menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Ini adalah penghormatan yang sangat-sangat mulia. Karena rambut adalah mahkota bagi perempuan. Digunakan menyeka kaki, yang merupakan organ tubuh yang paling rendah. Dari peristiwa ini Maria mengajarkan kepada kita bahwa Yesus itu sangat-sangat mulia, yang patut untuk dimuliakan dengan segenap jiwa dan raga kita. Dengan melihat perbuatan Maria ini, Judas Iskariot protes. Ia membayangkan mahalnya minyak narwastu itu jika dijual. Yudas berpura-pura baik dengan mengatakan jika narwastu itu dijual dan uang penjualan narwastu itu dapat diberi kepada orang miskin. Tapi Yesus tahu kebusukan hati Yudas. Karena Yudas juga sebelumnya sering mencuri uang kas yang ia pegang, tapi berpura-pura suci. Yesus menjawab Yudas bahwa yang diperbuat Maria adalah mengingat hari penguburannya, karena saatnya memang sudah dekat. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kalau sekarang kita ditanya, pertama, apa pendapatmu tentang Judas Iskariot? Saya yakin saya dan kita akan menjawab dengan jawaban yang hampir sama. Yaitu kita akan mengatakan Judas murid yang kurang ajar. Pertanyaan kedua, mungkinkah engkau meneladani Judas Iskariot? Saya juga yakin
jawaban saya dan kita akan senada, yaitu aku tak mau. Kedua jawaban kita ini adalah jawaban yang diinginkan Yesus dari kita. Tetapi jawaban lisan tidaklah cukup. Jawaban yang diaktualkan dalam perbuatan seperti yang dilakukan Maria lah yang diharapkan Yesus dari kita. Judas Iskariot adalah tokoh yang berorientasi pada uang. Itu sebabnya ia langsung membayangkan minyak narwastu yang dipakai Maria meminyaki kaki Yesus. Ia bayangkan jika dijual berapa besar nilai uangnya. Uang adalah hal terpenting bagi Judas Iskariot. Bahkan Yesus sendiri pun dijual oleh Judas Iskariot hanya dengan 30 keping perak. Bagaimana dengan kita? Misalnya saat memberi persembahan, apakah kita meneladani Maria dengan memberi yang terbaik? Atau kita masih meneladani Judas Iskariot? Kedua, saat anak kita atau kita sendiri melamar kerja, mau itu untuk menjadi PNS, Polri, TNI, dan lain-lain, apakah kita mengandalkan kuasa uang untuk mendapatkan pekerjaan itu? Yang dengan sendirinya kita telah mengorbankan orang lain yang seharusnya lulus. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, di masa pekan suci ini, marilah menyucikan diri kita. Jujurlah akan kesalahan dan dosa, bukan dengan menyembunyikan bukti kesalahan kita, tetapi dengan berani mengakuinya di depan Allah dalam sakramen tobat. Berilah yang terbaik bagi Allah, sebab kasih Allah telah lebih dahulu diberikan kepada kita. Hambakanlah dirimu kepada Allah, bukan kepada uang dan kenikmatan dunia seperti Judas Iskariot. Amin. Tuhan memberkati.